Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Emril Khan Mumtaz tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Jenazah Emril Khan Mumtaz telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan diserahkan kepada pihak keluarga di kargo jenazah Bandara Suta sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan KR 956. Ridwan Kamil dan keluarga berada di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut jenazah Eril. Sejumlah pejabat terlihat di lokasi kedatangan jenazah Eril. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum PSSI yang juga mantan PJ Gubernur Jawa Barat Muhammad Iriawan hingga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Setelah proses penyerahan jenazah Eril pun langsung diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat. Ratusan orang rela menunggu kedatangan rombongan Ridwan Kamil yang membawa jenazah Eril meski diguyur hujan sangat deras di depan pintu gerbang rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Ratusan orang memadati Jalan Oto Iskandar, tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Jawa Barat sesaat sebelum rombongan tiba. Saat rombongan Ridwan Kamil tiba dan masuk ke dalam rumah dinas, sejumlah masyarakat nampak menangis. Rombongan Ridwan Kamil tiba pada pukul 19:15 pada malam hari, sedangkan jenazah tiba di Gedung Pakuan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di kediaman Ridwan Kamil, kita akan tanyakan kepada reporter TV One Asep Barbara yang berada di lokasi. Asep, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih diramaikan oleh para masyarakat yang ingin bertakziah atau mengunjungi rumah dinas Ridwan Kamil? Ya, Reza di studio atau bisa TV One dimanapun berada, dapat kami kabarkan setelah datangnya jenazah anak sulung dari Ridwan Kamil, ribuan warga yang akan melakukan takziah masih terus membanjiri rumah duka yang berada di Gedung Pakuan, Bandung. Bahkan petugas pun sempat kewalahan sehingga proses masyarakat yang akan melakukan takziah, petugas harus melakukan buka tutup untuk menghindari dari penumpukan di sekitar areal rumah pemakaman. Hingga dapat kami kabarkan, hingga kini di belakang kami, pintu gerbang masuk masih dijaga petugas. Sedangkan dapat kami informasikan, hingga kini masyarakat yang akan melakukan sholat gaib ataupun bertakziah masih tetap bertahan di dalam Gedung Pakuan. Pihak keluarga mengizinkan sejumlah warga yang akan melakukan sholat gaib ataupun doa di area yang dekat jenazah pada pukul 23 hingga pukul 8 besok. Itu Reza. Baik, ini berarti sepanjang malam masyarakat masih bisa dipersilakan untuk hadir, untuk berdoa dan juga untuk melakukan sholat jenazah. Begitu Asep? Ya, betul. Jadi aturan dari yang kebijakan diberikan pihak keluarga untuk masyarakat umum diperbolehkan untuk melakukan takziah ataupun sholat gaib yakni pada pukul 23 hingga 8 pagi besok. Itu Renda. Asep, dari pantauan Anda, apakah ada beberapa pejabat yang hadir hingga saat ini? Hingga saat ini tadi terlihat ada sejumlah pejabat yang datang ke area rumah Pakuan atau jenazah yang disemayamkan. Yang pertama ada Gubernur Jawa Timur, Bu Indah Parawansa. Yang kedua ada Ganjar Pranowo. Yang ketiga Wali Kota Bogor, Bima Arya. Itu Rendra.
Baik, lalu untuk keluarga dari Ridwan Kamil sendiri saat ini posisinya ada di mana? Asep, apakah semuanya berkumpul di rumah dinas? Ya, Brenda, dapat kami kabarkan untuk keluarga inti ataupun keluarga besar dari baik Ridwan Kamil ataupun sang istri semuanya berada di aula gedung Pakuan yang kini dijadikan sebagai rumah duka dan tempat disimpannya jenazah Eril. Surendra. Lalu untuk jadwal pemakaman sendiri, Asep, apakah masih sesuai dengan jadwal sebelumnya atau rencana sebelumnya atau ada perubahan? Hingga saat ini pihak keluarga ataupun juru bicara yang diwakilkan mengenai jam atau rencana keberangkatan dari lokasi pemakaman belum ada perubahan, yakni rencananya besok pada pukul 9 jenazah akan langsung dibawa dari rumah duka di Gedung Pakuan menuju ke pemakaman umum di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Itu, Renda. Baik, lalu saat selesai pemakaman sendiri rencananya Asep, apakah ini rumah dinas gubernur masih akan tetap dibuka untuk masyarakat yang akan bertakziah atau mengucapkan bela sungkawa kepada gubernur? Hingga kini kami belum mendapatkan informasi terkait warga masyarakat yang akan melakukan takziah di rumah dinas gubernur diperbolehkan atau tidaknya. Cuman pihak keluarga kemarin memberikan keterangan bahwasanya apabila ada masyarakat yang akan melakukan ziarah ke lokasi pemakaman diperbolehkan, tapi dengan syarat proses pemakaman telah selesai agar tidak mengganggu proses pemakaman dan suasana keluarga yang ada di area pemakaman. Itu, Renda. Asep, ini kita bisa lihat bagaimana antusiasme masyarakat yang begitu tinggi di sekitar rumah dinas gubernur. Ini bagaimana pengamanan yang diberlakukan di lokasi saat ini? Untuk pengamanan sendiri, terlihat di lapangan, selain keamanan intern, keamanan dalam dari Gedung Pakuan, namun dibantu juga oleh kepolisian, dari BRIMOB, serta adanya anggota TNI. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan serta penumpukan yang terjadi di sekitar area Gedung Pakuan sehingga tidak mengganggu para tamu lainnya yang akan melayat ke Gedung Pakuan. Baik, terima kasih Asep Barbara.